Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat malam dan selamat bertemu dalam doa malam. Meskipun kita tidak dapat bertemu muka, kiranya kita dapat menikmati jam doa ini bersama-sama. Seperti dikatakan dalam Wahyu 1 yang nanti kita baca, yang serupa anak manusia berdiri di tengah-tengah 7 kaki dian. Artinya Tuhan Yesus selalu berada di tengah jemaat-jemaatnya. Itulah yang mempersekutukan kita. Sebab itu mari kita bersuka cita, karena Tuhan selalu berada di tengah-tengah kita semua. Untuk mengungkapkan sukacita, marilah kita menyanyikan 2 kali, kunyanyikan Kasih Setia Tuhan, PKJ 14. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, Allah kami, syukur atas kedatangan-Mu membimbing kami tiap-tiap saat, sehingga apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kami, senantiasa kami ingat dan mengerti. Bahkan kami kembangkan menjadi pembaru dalam hidup kami, hari demi hari. Terima kasih karena pekerjaan Roh Kudus. Maka roh kami dituntun untuk tetap terhibur dan menjadi kuat di dalam berbagai pergumulan, baik yang tiba-tiba muncul menghambat jalan kami, maupun yang sudah berlangsung lama, dan kami sering dibuat menjadi lelah dan khawatir. Dalam kesusahan, Yohanes dan jemaat-jemaat pada zaman dulu, kedatangan-Mu dan bimbingan-Mu membuat mereka kuat dalam hati, dalam hidup, sehingga mereka tekun beriman. Tolonglah kami untuk mengalami juga penghiburan dan penguatan-Mu pada masa sekarang ini. Kami mohon dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah saudara-saudara, kita membaca Wahyu 1, ayat 10 sampai 13a, dan 17 sampai 18. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam
sebuah kitab. Dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Jemaat yang terkasih, Rasul Yohanes ada di dalam kesusahan bersama 7 jemaat yang ada di Turki, yang tadi disebut dalam ayat 9. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Yohanes bukan senang pergi dan tinggal di Pulau Patmos, tetapi itu disebabkan oleh kesukaran karena iman kepada Kristus. Bahkan mungkin sekali Yohanes dibuang ke sana, terpisah dari 7 jemaat Tuhan. Di sanalah ia mengalami bagaimana dikuasai roh Tuhan pada hari Minggu. Ayat 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh Tuhan. Pada hari Tuhan, hari Minggu, ia dibimbing roh untuk mendengarkan suara Tuhan Yesus yang sedang berdiri di tengah-tengah kaki dian. Anak manusia itu adalah Tuhan Yesus. 7 kaki dian itu adalah 7 jemaat. Hari Tuhan adalah hari Minggu. Jadi meski terbuang dan terasing dari jemaat-jemaat, Tuhan Yesus datang ke tengah mereka dan berbicara. Dalam ayat 17 dan 18 ditulis pembicaraan Yohanes dengan Tuhan. Jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku sudah mati, tetapi lihatlah, aku hidup selama-lamanya dan menguasai maut dan kerajaan maut. Wah, Yohanes tentu sangat terhibur dan menjadi kuat hatinya. Kesusahan dan kepahitan tidak memisahkan dia dari Tuhan. Dan itu dirasakan mendalam sekali waktu roh Tuhan berkuasa atasnya pada hari itu. Saudara-saudara, memang hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan setiap minggu. Ia mengalahkan kematian, lalu hidup selama-lamanya. Pada hari Minggu itulah Yohanes mengingat Tuhan Yesus dan jemaat-jemaat. Mengingat Tuhan Yesus yang bangkit pada hari itu, dan mengingat 7 jemaat yang dilayaninya. Maka pengalaman ini harus dituliskan Yohanes kepada jemaat-jemaat supaya ikut terhibur dan menjadi kuat. Sebagai jemaat Tuhan, kiranya kita juga selalu mengalami kedatangan roh Tuhan menguasai kita untuk dapat memperoleh penghiburan dan kekuatan. Dan terutama kita dibimbing tiap saat bertemu dan mendengarkan Tuhan Yesus berfirman. Kesusahan kita tidak menghalangi roh Tuhan untuk membimbing hati kita mengalami kedatangan Tuhan Yesus tiap saat dalam kesusahan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya roh Tuhan Allah kami berterima kasih karena kunjungan-Mu kepada kami tidak dapat dibatasi oleh apapun. Tidak dibatasi oleh keadaan susah kami. Tidak dibatasi oleh tempat dan waktu.
Engkau telah menguasai Yohanes dan membimbingnya, sehingga dapat mendengarkan dan melihat sendiri Tuhan Yesus yang berdiri di tengah jemaat-jemaat. Ia terhibur dan kuat hatinya, sehingga dapat menguatkan jemaat-jemaat yang juga sedang susah dan menderita dalam hidup mereka. Tolonglah bangsa kami mengalami juga tuntunan-Mu dan kuasa-Mu, sehingga dapat mendengarkan dan melihat Tuhan sendiri berdiri di tengah-tengah bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa seluruh dunia yang sangat susah dan menderita hari-hari ini. Berkatilah usaha pemerintah dan rakyat untuk bersama-sama melakukan upaya mengatasi wabah melalui cara hidup dengan norma-norma yang baru, sehingga dapat membuat kami bergiat lagi tanpa ketularan penyakit. Berkatilah usaha para ahli, tenaga medis, tenaga kesehatan, para peneliti di laboratorium-laboratorium, sehingga berhasil menemukan obat untuk menyembuhkan penyakit yang sedang mewabah. Kami mendoakan pasien-pasien yang masih sedang dirawat, kiranya kedatangan-Mu dalam pengalaman mereka membuat mereka terhibur dan menjadi kuat. Mereka menjadi tenang, sabar, dan penuh pengharapan menghadapi proses-proses penyembuhan yang sedang dijalani. Kami bersyukur karena jumlah pasien yang dapat disembuhkan semakin banyak. Kiranya ini membangun semangat kami untuk semakin berdisiplin menjaga aturan kehidupan yang baru bagi kami. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa yang mengalami kerusuhan, khususnya Amerika yang sulit diredakan. Berilah mereka mengalami kuasa-Mu untuk menyesali keadaan mereka, lalu hidup dalam kedamaian dan saling menerima dalam pengampunan. Kami doakan gereja-gereja juga supaya semakin dimampukan dan diberi hikmat dan inspirasi untuk mengambil bagian dalam perjuangan masyarakat mengatasi keadaan, sehingga kehadiran gereja-gereja-Mu menjadi jalan bagi Tuhan, menghiburkan dan menguatkan masyarakat, menyongsong masa depan yang lebih baik, lebih benar, lebih adil, dan lebih damai. Terima kasih karena Tuhan senantiasa berdiri di tengah kami. Kami berdoa melalui Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, yang mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menutup doa pagi ini dengan menyanyikan PKJ 180. Kasih Tuhan mengiringimu. Selamat malam, dan Tuhan memberkati kita semua. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam
dalam terang kasih-Nya.